Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Iva Rindayani dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan jurusan manajemen terutama konsentrasi manajemen keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait analisis portofolio dari salah satu saham yang telah saya beli, yaitu dari saham PT Adaro Energi Tbk. Nah, berikut ini adalah portofolio saya. Dalam portofolio ini, ada beberapa saham yang telah saya beli. Di antaranya ada saham dari PT Adaro Energi Tbk dengan kode perusahaan ADRO, kemudian ada APLN, FRIEND, dan WSBP. Dalam presentasi kali ini, saya hanya akan mempresentasikan salah satu portofolio yang telah saya beli. Portofolio saham tersebut adalah dari saham perusahaan Adaro Energi Tbk dengan kode perusahaan ADRO. Baik, apa aja sih presentasi agenda yang akan saya sampaikan pada presentasi ini? Yang pertama, saya akan membahas mengenai company profile dari PT Adaro Energi Tbk. Kemudian yang kedua disusul dengan analisis makro. Kemudian ada fundamental analisis, kemudian valuasi saham, kemudian ada technical analisis dan didukung dengan berita-berita yang dapat dijadikan acuan dalam pemilihan saham tersebut. Dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, sekarang kita menuju pada agenda pembahasan yang pertama mengenai analisis makro. Di sini saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan inflasi. Yang pertama mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data, dapat dilihat bahwa Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2019 menunjukkan perlambatan dibanding triwulan 4 2018. Namun pada triwulan 1 tahun 2019 tumbuh 5,07% year on year, naik sebesar 0,01 dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kinerja pertumbuhan ini menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia secara fundamental tetap terjaga baik. Melihat pada saat yang bersamaan, pertumbuhan ekonomi secara global mengalami perlambatan akibat ketidakpastian ekonomi global. Selanjutnya, mengenai tingkat inflasi. Tingkat inflasi dengan indeks harga konsumen berdasarkan hasil pada Mei 2019 tercatat sebesar 3,32%. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi terjaga dalam ambang batas sasaran, yakni sebesar 3,5%. Masih mengenai analisis makro. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai tingkat suku bunga dan perubahan nilai tukar rupiah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tingkat suku bunga. Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menetapkan tingkat suku bunga acuan atau 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 6% per Mei 2019. Keputusan ini diambil untuk tetap menjaga daya tarik pasar agar investor asing tetap mempertahankan investasinya di Indonesia serta stabilitas sistem keuangan dan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, nilai tukar rupiah yang terapresiasi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menguat. Pada perdagangan Senin 10 Juni, rupiah menjadi satu-satunya mata uang Asia yang berhasil terapresiasi melawan dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, kemarin rupiah ditutup pada level 14.250 rupiah per dolar Amerika Serikat. Hal ini menguat sebesar 0,133% atau 14 poin. Secara year to date, rupiah telah bergerak menguat 0,94%. Sedikit pembahasan mengenai industri overview. Berdasarkan data produksi batubara secara global yang telah saya sampaikan atau saya cantumkan pada slide, dapat diketahui bahwa secara global negara Cina merupakan negara yang memproduksi batubara terbesar, yaitu sebesar 46%. Namun, hal ini juga diikuti dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi daripada tingkat produksi, yaitu sebesar 51%. Sedangkan di negara Indonesia sendiri, memproduksi sebesar 7% yang dilihat secara global dalam tingkat konsumsi sebesar 2%. Ini berarti bahwa jumlah yang diproduksi lebih besar daripada tingkat kebutuhan konsumsinya.
Dari diagram pie ini, dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar negara Asia membutuhkan batubara yang cukup banyak, dan Indonesia menjadi salah satu pengekspor batubara besar di Asia. Agenda pembahasan kali ini mengenai company profile. Yang pertama, saya akan menjelaskan saat company established. Adaro Energi Tbk atau dengan kode ADRO didirikan pada tanggal 28 Juli 2004 dengan nama yang pertama kali adalah PT Padang Karunia. Dan perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Kantor pusat ADRO berlokasi di Gedung Menara Karya, lantai 23, Jalan HR Rasuna Site Blok X5, Jakarta Selatan, Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Adaro bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, perbengkelan, pertambangan, dan konstruksi. Selanjutnya, company listing pada tahun 2008. Tepatnya pada tanggal 4 Juli 2008, Adro memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO kepada masyarakat sebesar kurang lebih 11 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp1.100 per saham. Untuk itu, perusahaan Adro sendiri melakukan IPO terbesar sepanjang sejarah BII sampai saat ini. Kemudian pada tahun 2017, net profit margin increased significantly. Adro mencatat kinerja yang cemerlang di tahun 2017. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, laba bersih Adro meningkat menjadi 7,87%. Selanjutnya adalah the other side, declining commodity price pada tahun 2018. Penurunan harga batubara salah satu peluang untuk investor, sehingga pada saat penurunan harga, investor dapat melakukan pembelian dengan memanfaatkan tingkat harga yang lebih rendah dari tingkat sebelumnya. Baik, selanjutnya mengenai analisis fundamental. Berdasarkan data historis Adro selama 4 tahun, pendapatan Adro selalu meningkat setiap tahunnya, dengan pertumbuhan pendapatan yang fluktuatif dan selalu meningkat pada tahun 2015 sampai 2017, dengan sedikit penurunan pada tahun 2018 sebesar 9,8%. Dapat diprediksi bahwa pertumbuhan pendapatan Adro akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan, dengan asumsi kondisi ekonomi stabil. Daya beli masyarakat meningkat yang diiringi dengan peningkatan pembangunan di sektor properti, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Selama 3 tahun, laba bersih perusahaan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kinerja Adro. Pada tahun 2017, laba bersih Adro meningkat menjadi 7,87%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada grafik profitabilitas berikut ini dapat menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dan stabil. Selanjutnya pada data solvabilitas rasio, selama 4 tahun belakang, debt to equity ratio atau DER, perusahaan setiap tahunnya mengalami penurunan. Artinya rasio hutang perusahaan semakin kecil, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tren grafik di slide mengalami penurunan setiap tahunnya yang menunjukkan perusahaan mempunyai kemampuan pemodalan yang baik. Di sini saya menggunakan price earning ratio atau PER untuk mengukur market ratio perusahaan, di mana semakin tinggi nilai PER, artinya harga saham semakin mahal. Berdasarkan data historis keuangan perusahaan selama 5 tahun, menunjukkan bahwa nilai PER tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berbanding lurus dengan harga saham Adro pada tahun 2016 yang mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun sebelumnya.
Pembahasan selanjutnya mengenai valuasi saham. Penilaian saham Adro menggunakan metode DCF atau Discounted Cash Flow. Dari perhitungan valuasi yang saya lakukan, dihasilkan nilai wajar dari harga saham Adro sebesar Rp3.064.061 dengan margin of safety sebesar 53,83%. Apabila dibandingkan dengan harga saham Adro pada tanggal 8 November 2019 sebesar Rp1.415, maka dapat disimpulkan bahwa harga saham Adro saat ini adalah undervalue. Oke, agenda pembahasan selanjutnya adalah mengenai analisis teknikal. Di sini saya menggunakan beberapa indikator, diantaranya adalah MA 10 biru, MA 50 oranye, dan MA ungu, di mana dalam grafik terlihat bahwa MA 10 bertahan pada titik support dan berjalan ke arah atas untuk menembus MA lainnya. Volume saham Adro menunjukkan investor masih membeli saham tersebut, dengan demikian harga masih bisa naik. Saya juga menggunakan MACD untuk melihat tren yang dapat dilihat di grafik bahwa sinyalnya terjadi golden cross yang menandakan akan ada tren naik. Indikator lain yang kami gunakan yaitu Stochastic RSI. Pada Stochastic RSI, di mana indikator ini mengindikasikan titik jenis beli dan titik jenis jual. Dari grafik Stochastic RSI, terlihat bahwa saham Adro ini garis sinyal menjauhi garis lainnya ke atas, yang berarti peminat yang membeli saham ini masih banyak karena belum sampai pada titik jenis beli. Nah, di sini adalah berita-berita yang dapat dijadikan sebagai pedoman sebelum melakukan pembelian terhadap saham Adro. Selain menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental, kita juga bisa menggunakan berita-berita yang ada di media sosial untuk kita gunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum kita melakukan pembelian terhadap suatu saham. Nah, sekarang kita menuju agenda yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari analisis yang telah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa saham Adro ini layak untuk dibeli bagi emiten Adro karena dilihat dari analisis fundamental dan analisis teknikal yang telah saya lakukan, perusahaan menunjukkan bahwa emiten Adro cocok untuk jangka panjang. Untuk para investor jangka panjang, target taking profitnya adalah 3.064 sesuai dengan valuasi yang telah kami hitung. Dan dapat dilihat juga pada portofolio yang saya miliki, bahwa di situ tercantum bahwa saya telah mendapatkan margin sebesar atau capital gain sebesar 24.000 dari pembelian awal, sehingga dapat disimpulkan bahwa saham Adro ini layak untuk dibeli. Baik teman-teman, saya cukupkan pembahasan dari sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Dan saya juga tak lupa untuk meminta maaf atas kesalahan yang mungkin tak sengaja dalam pembahasan kali ini. Karena manusia tidak luput dari dosa, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.